sisi selatan ini bentuknya segitiga gini, itu Kabupaten Sleman, terus barat itu Magelang, utara Boyolali, dan timur ini Klaten. Nah, untuk jarak museum ini dengan Gunung Api Merapi ini kurang lebih 9 km Bapak Ibu. Jadi kita termasuk di daerah rawan bencana. Di tahun 2010 radius mengungsinya itu mencapai 20 km. Jadi museum ini dan masyarakat yang lain kita harus mengungsi karena jarak di sini masih terlalu dekat dengan Merapi. Nah, di utara museum ini ada dua bukit, Turgo dan Pelawangan. Itu adalah fase terbentuknya Gunung Api Merapi atau sering disebut Merapi Tua. Nah, di Bukit Pelawangan ini adalah tempat Kaliurang. Bapak Ibu mungkin kalau pernah main ke sana, di bawahnya ini adalah wilayah Kaliurang. Nah, untuk erupsi tahun 2010 itu mengarah ke Sungai Gendel Bapak Ibu. Jadi rumah Mbah Marijan dan Banter Kaliadem, mungkin sedikit tulisannya kecil ya, itu tersapu oleh awan panas. Nah, bahaya utama dari Gunung Api Merapi yaitu awan panas atau sering disebut wedhus Gunung Merapi. Ini kebetulan untuk simulasinya baru ada suaranya aja, boleh dipencet, suaranya kurang lebih seperti ini. Dipencet Bu ya. Nah, kalau aslinya ini ada lampunya Bapak Ibu. Lampunya ini menunjukkan aliran lava. Jadi material dari Gunung Api Merapi ini bermacam-macam, itu berdasarkan letaknya. Kalau masih di dalam gunung itu namanya magma. Kalau keluar itu namanya lava. Lava sudah bercampur air dengan udara, itu namanya sekitarnya besar. Jadi ini disebut dengan gempa vulkanis Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa mencoba simulasi gempa vulkaniknya di area tengah. Itu ada simulasi di sana. Kurang lebih suara itu Gunung Api Merapi itu seperti suara musuh. Itu wedhus gembel Merapi. Arti kata wedhus gembel adalah domba, sementara gembel mengandung arti sekumpulan bulu yang menggumpal lengket satu sama lain. Nah, di sini isinya adalah pasir, abu vulkanik dan gas-gas lain. Suhunya mencapai 700 derajat. Di suhunya mencapai 700. Jadi yang seperti di Semeru kemarin yang sempat viral di jembatan, itu nggak tahu kalau awan panas itu suhunya mencapai 700. Nah, 700 derajat ini meluncurnya pun juga cepat Bapak Ibu, sampai 100 km per jam. Itu berdasarkan arah kemiringan Bapak Ibu. Jadi kalau pas miring banget ini kecepatannya bisa sampai 100 km per jam. Nah, kecepatan ini semakin lama semakin berkurang karena entah itu menabrak hutan, rumah, perkampungan, jadi semakin lama semakin pelan. Nah, perabot rumah tangga ini adalah milik Bapak Tukiman. Nah, Bapak Tukiman itu adalah salah satu warga Cangkringan yang rumahnya terkena awan panas dan barang-barangnya dihibahkan ke Museum Gunung Api Merapi. Ini original dari tahun 2000. Bapak Tukiman itu ada literasinya di sebelah sana. Nah, itu rumah Bapak Tukiman. Sebelum barang-barangnya kita bawa ke sini, jendelanya kita pindah ke sini, gentengnya pindah ke sini. Kalau sumurnya ini tiruan Bapak Ibu. Kalau aslinya ada di sebelah kanan itu lebih pendek sumurnya. Nah, itu foto dapur Bapak Tukiman dan barang-barangnya sebelum kita bawa ke sini. Kalau rumah Bapak Tukiman sekitar kurang lebih 10 kilo Bu. Berarti ini apa namanya kusennya ini dari sana juga ya? Iya, itu ada fotonya di sebelah sana itu sama. Kusennya. Untuk Bapak Ibu guru, ini mungkin kan pelajaran IPS nih, saya lebih belajar sama guru. Nah, ini adalah peta persebaran gunung api di Indonesia. Jadi negara Indonesia itu jumlah gunung apinya ada 127. Nah, 127 itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe A itu yang warnanya merah. Kalau kita pencet warnanya merah ini adalah gunung api aktif. Nah, gunung api aktif ini tercatat dari tahun 1600 sampai sekarang. Walaupun meletusnya cuma 1 kali, itu termasuk masih aktif. Terus yang kedua yang tipe B yang warnanya biru. Ini tombolnya sedikit susah. Ini yang masih kelihatan yang warna biru. Nah, ini adalah gunung api
dari tahun 1600 sampai sekarang tidak erupsi, tapi di tahun sebelumnya pernah erupsi. Nah, ini disebut gunung api tidur. Nah, gunung api tidur ini suatu saat bisa erupsi kembali. Contohnya gunung api Sinabung dekat Danau Toba yang warnanya merah itu sekarang sudah aktif kembali. Terus yang nomor 3, yang tipe C ini adalah gunung yang selama peradaban manusia belum pernah meletus, tapi masih keluarkan gas dan asap. Nah, kenapa kok di Indonesia ini banyak gunungnya? Ini karena dilalui zona subduksi atau pertemuan lempeng. Jadi negara Indonesia ini adalah negara cincin api, Bapak Ibu. Nah, jadi lempeng Eurasia dan Laut Cina Selatan saling bertumbukan. Nah, dari tumbukannya ini tanahnya menjadi mencair. Nah, mencairnya ini mencari celah yang paling lemah dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTT, Sulawesi. Nah, di Kalimantan dan Papua tidak ada gunungnya karena jauh dari zona subduksi. Walaupun Papua ini dekat dengan zona subduksi, ternyata tanah di Papua ini cukup keras. Jadi, betul. Jadi celahnya paling lemah di Papua itu tidak ada. Bisa di batuan ini kalau kita ini bom guys. Tidak pecah daripada yang ini ada beberapa gunung api di Indonesia. Nah, tapi gunungnya 100 seismiknya akan bergerak seperti ini, Bapak Ibu. Oke, terbaru beberapa menit yang tadi. Nah, ini kalau ini sudah penuh, nanti ganti dari atas ke atas. Itu berlaku ke sana. Merapi itu Pak. Jadi sebelum namanya Merapi, nama-nama. Jadi gunung api Merapi mengalami pergeseran titik apinya dan namanya. Merapi ada sebutan Merapi tua, Merapi tengah, Merapi sekarang. Disebut Merapi itu karena sebelumnya. Jadi zaman dulu karena pergeseran itu namanya turun dan kamu. Jadi ada pasir, Bapak. Nah, mana nanti bisa di-share di grup WhatsApp. Ada boleh.